Hai semuanya, ada hal yang saya pengen obrolin ke kalian penting banget soal tren yang lagi naik daun di masyarakat kita, yaitu self-diagnosis kesehatan mental. Mungkin kalian pernah dengar atau bahkan pernah coba sendiri googling gejala-gejala yang kalian rasain terus bilang, "Wah, kayaknya aku depresi nih," atau "Aku kayaknya punya kecemasan." Nah, tren ini makin populer karena akses informasi yang mudah lewat internet dan media sosial. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah self-diagnosis ini aman atau justru berbahaya? Yuk, kita bahas bareng-bareng dengan santai tapi tetap serius, supaya kita bisa lebih paham dan nggak asal-asalan dalam menilai kondisi kesehatan mental kita sendiri. Pertama-tama, saya mau bilang, kalau self-diagnosis itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Manusia itu memang punya naluri buat mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Apalagi di era digital sekarang, semua informasi ada di ujung jari. Jadi, kalau kita merasa ada yang nggak beres dengan perasaan atau pikiran kita, wajar banget kalau kita coba cari tahu sendiri dulu. Ini semacam bentuk rasa ingin tahu dan usaha buat mengerti diri sendiri. Tapi, disinilah letak tantangannya. Informasi yang kita dapat dari internet itu sangat beragam, kadang akurat, kadang enggak, bahkan bisa bikin kita salah paham. Kalau kita lihat dari sisi psikologi, self-diagnosis tanpa bimbingan profesional bisa jadi jebakan. Kenapa? Karena banyak gejala gangguan mental yang mirip-mirip dan kadang kita nggak punya pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana yang benar-benar serius dan mana yang cuma perasaan sesaat atau akibat stres biasa. Misalnya, merasa sedih itu normal, tapi kalau kita langsung bilang, "Aku depresi" tanpa tahu kriteria lengkapnya, itu bisa bikin kita salah kaprah. Bahkan, bisa bikin kita merasa lebih buruk karena kita sudah menyematkan label yang berat pada diri sendiri tanpa dasar yang jelas. Selain itu, self-diagnosis juga bisa bikin kita overthinking dan cemas berlebihan. Bayangin, kita baca artikel tentang gangguan kecemasan, terus kita merasa cocok sama gejalanya, padahal sebenarnya itu cuma rasa gugup biasa yang dialami semua orang. Tapi karena sudah terlanjur mikir, "Aku kecemasan," kita jadi makin panik dan malah memperburuk kondisi mental kita. Ini yang namanya efek nocebo, yaitu ketika kita percaya sesuatu yang negatif itu terjadi pada kita, padahal belum tentu. Jadi, self-diagnosis bisa jadi bumerang kalau kita nggak hati-hati. Selain risiko salah diagnosis dan overthinking, self-diagnosis juga bisa menghambat kita untuk mencari bantuan profesional. Kadang, karena sudah merasa tahu sendiri apa yang terjadi, kita jadi ragu atau malu buat konsultasi ke psikolog atau psikiater. Padahal, mereka punya ilmu dan pengalaman yang bisa membantu kita lebih tepat dan efektif. Kalau kita cuma mengandalkan informasi dari internet, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penanganan yang benar-benar sesuai dengan kondisi kita. Tapi, bukan berarti self-diagnosis itu sepenuhnya buruk. Justru, kalau digunakan dengan bijak, self-diagnosis bisa jadi langkah awal yang positif. Misalnya, kita bisa mengenali tanda-tanda awal kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan kesehatan mental kita. Terus kita jadi lebih aware dan siap untuk mencari bantuan. Jadi, kuncinya adalah jangan berhenti di self-diagnosis, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk konsultasi ke ahlinya. Nah, sekarang coba kita pikir, kenapa sih tren self-diagnosis ini bisa booming banget? Salah satu alasannya adalah stigma yang masih melekat di masyarakat soal kesehatan mental. Banyak orang yang merasa takut atau malu kalau harus ngomong langsung ke profesional, takut dianggap gila atau lemah. Jadi, mereka lebih nyaman mencari jawaban sendiri di internet. Selain itu, akses ke layanan kesehatan mental juga masih terbatas di banyak tempat, jadi self-diagnosis jadi semacam jalan pintas. Ini sebenarnya sinyal bahwa kita perlu lebih banyak edukasi dan fasilitas kesehatan mental yang mudah dijangkau. Kalau kita lihat dari sisi logika, kita harus sadar bahwa kesehatan mental itu kompleks dan unik untuk setiap orang.
Sama seperti penyakit fisik, diagnosa dan penanganannya harus dilakukan oleh orang yang ahli dan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh. Jadi, walaupun internet bisa bantu kita mengenali gejala, kita nggak bisa menggantikan peran profesional. Ini soal menjaga agar kita nggak salah langkah yang justru bisa berbahaya. Lalu, bagaimana cara kita supaya tetap bisa memanfaatkan informasi dari internet tanpa terjebak dalam self-diagnosis yang berbahaya? Pertama, kita harus selalu kritis terhadap sumber informasi. Pilihlah situs atau artikel yang dibuat oleh tenaga kesehatan atau organisasi terpercaya. Kedua, gunakan informasi itu sebagai panduan awal, bukan sebagai keputusan final. Kalau merasa ada gejala yang mengganggu, jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater. Ketiga, jangan lupa untuk jaga kesehatan mental secara menyeluruh, seperti tidur cukup, olahraga, makan sehat, dan punya waktu istirahat dari gadget dan media sosial. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk menerima bahwa kondisi mental kita itu dinamis dan bisa berubah-ubah. Kadang kita merasa down atau cemas, tapi itu bukan berarti kita punya gangguan mental yang serius. Jadi, jangan buru-buru memberi label pada diri sendiri hanya berdasarkan perasaan sesaat. Yang penting adalah kita mau peduli dan berusaha menjaga kesehatan mental dengan cara yang benar. Teman-teman, self-diagnosis itu ibarat kita membaca peta sebelum pergi ke suatu tempat. Peta itu penting supaya kita tahu arah, tapi kita tetap butuh pemandu yang tahu medan sebenarnya supaya perjalanan kita aman dan lancar. Begitu juga dengan kesehatan mental, informasi dari internet bisa jadi peta, tapi profesional adalah pemandu yang akan membantu kita melewati perjalanan itu dengan baik. Jadi, kesimpulannya, tren self-diagnosis kesehatan mental memang punya sisi positif dan negatif. Positifnya, kita jadi lebih sadar dan peduli dengan kondisi diri sendiri. Negatifnya, kalau nggak hati-hati, bisa bikin kita salah kaprah, overthinking, dan malah menghambat kita untuk dapat bantuan yang tepat. Yang paling penting adalah kita harus bijak dalam menggunakan informasi, jangan takut untuk mencari bantuan profesional, dan selalu ingat bahwa menjaga kesehatan mental itu proses yang butuh perhatian dan dukungan,